Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565-B-GT-2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru, di mana kompetensi guru disusun dengan struktur model sebagai berikut. Untuk kategori pengetahuan profesional pada bagian 1B, kompetensinya bisa dilihat dalam skema berikut ini, yaitu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Di sini ada 4 indikator. Indikator yang pertama itu menjelaskan proses belajar yang dialami murid. Untuk SMP Negeri 1 Bengkulu Utara, jenjang kompetensi yang bisa dinilai itu adalah cakap, yang artinya menjelaskan tahap penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman terhadap proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang murid untuk mengetahui kemampuan awal murid dan menerapkan. Di sini proses pembelajarannya ada 3 input. Yang pertama ada raw input, itu dari siswa. Yang dimulai dari kecerdasan, bakat, minat, kebiasaan, emosional, mental dari siswa yang berbeda-beda. Kemudian ada instrumental input. Di sini berupa guru, kurikulum, bahan, metode, evaluasi, buku, dan lain sebagainya. Untuk environmental input, itu ada fisik dan non-fisik. Di dalam dan di luar kelas, itu berupa gedung, ruangan, tempat duduk, suasana belajaran, cuaca, dan lain sebagainya. Dari ketiga input ini akan dihasilkan goal, tujuan, dan kompetensi yang akan diraih oleh siswa itu sendiri. Untuk indikator yang kedua, ada menjabarkan tahap penguasaan kompetensi dari disiplin tertentu. Itu jenjang kompetensi yang dia juga cakap. Yang artinya menjelaskan tahap penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman terhadap proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang murid untuk mengetahui kemampuan awal murid dan menerapkan. Di sini guru mampu mengidentifikasi tingkat penguasaan kompetensi siswa, yaitu potensi literasi membaca dan numerasi siswa yang dikategorikan dalam 4 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, apakah murid itu perlu diintervensi khusus, yang kedua itu tingkatannya dasar, yang ketiga tingkatan cakap, dan yang keempat tingkatan mahir. Untuk indikator yang ketiga, ada menjelaskan kebutuhan murid, termasuk murid berkebutuhan khusus. Untuk di SMP Negeri 1 Bengkulu Utara, murid yang berkebutuhan khusus belum ditemukan. Sehingga ada jenjang kompetensi yang didapat itu cakap. Artinya menjelaskan tahap penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman terhadap proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang murid untuk mengetahui kemampuan awal murid dan menerapkan. Sini guru telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, melaksanakan penilaian berkelanjutan, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, kemudian menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, memanajemen kelas yang efektif, serta menciptakan prosedur, rutinitas metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi tahap perkembangan dan latar belakang murid. Jenjang kompetensinya juga cakap, mana mampu menjelaskan tahap penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman terhadap proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang murid untuk mengetahui kemampuan awal murid dan menerapkan. Di sini guru mampu mengidentifikasi perkembangan siswa mulai dari kognitif, afektif, psikomotorik, dan memperhatikan latar belakang murid serta mewadahi perkembangan bakat, minat, dan kreativitas yang dimiliki siswa dengan mengadakan berbagai macam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler.
Dan, demikian pemaparan dari saya untuk kompetensi menjabarkan tahap penguasaan potensi murid. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.